Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita selalu. Hari ini adalah Jumat 9 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang untuk mengajar kalian dalam segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesa kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kisah fabel berakar dari kata Latin fibula yang artinya cerita. Fabel merupakan sebuah dongeng yang dikisahkan dengan tokoh binatang yang menyerupai manusia. Dari kisah fabel ini banyak hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan kita. Ada kisah fabel demikian. Suatu kali ada seekor kera dengan sombongnya berkata kalau dia adalah raja hutan, raja rimba. Dialah yang menguasai seluruh hutan. Cengkramannya di atas pohon, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Mendengar itu, angin topan berkata, "Aku bisa menjatuhkanmu dalam waktu 10 detik saja." Mulailah angin topan itu bertiup. Wuss. Namun 1 jam berlalu, sang kera tetap mampu bertahan. Kini badai besar berkata, "Aku mampu menjatuhkanmu dalam waktu 5 detik saja." Dan lagi-lagi badai menerpa selama 1 jam. Namun sang kera tetap bertahan dan tidak jatuh. Kini datanglah angin sepoi-sepoi dan berhembus pelan-pelan, membuat sang kera itu senang, terlelap, dan akhirnya tidur. Hingga akhirnya kera itu pun terjatuh. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi pribadi yang sombong dan lupa diri. Mungkin kita bisa bertahan di tengah badai, di tengah topan yang dahsyat. Namun janganlah kita sombong, karena bisa saja kita terlena dengan keserakahan, dengan kenikmatan dan gemerlap dunia
yang membuat kita akhirnya terlelap, tertidur, dan akhirnya jatuh. Firman hari ini berkisah tentang Yesus yang mengingatkan para muridnya bahwa mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Wow, setelah kemarin disabdakan bahwa para murid diutus tanpa membawa bekal apa-apa, kini diibaratkan perutusan para murid seperti domba di tengah kawanan serigala. Apa maksudnya ya? Bukankah perutusan yang seperti itu terdengar konyol dan menjerumuskan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan konteks pewartaan sabda Yesus ini. Sabda Tuhan hari ini konteksnya adalah Yesus yang mengutus para muridnya. Dan mereka diminta hanya mengandalkan Allah saja dalam menjalani perutusan itu. Tidak perlu membawa bekal, karena yakin bahwa Allah akan mencukupkan. Tidak usah takut, khawatir, ataupun cemas. Meski mengalami penganiayaan, penolakan, Allah senantiasa menyertai dan melindungi para murid yang diutusnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengingatkan para muridnya bahwa tidak mudah untuk menjalani perutusan sebagai pengikutnya. Seperti domba di tengah kawanan serigala. Untuk itu Yesus mengingatkan agar para muridnya menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik bukan berarti licik. Cerdik adalah keutamaan ular untuk menghindari bahaya dan untuk bertahan hidup. Atau bisa kita artikan cerdik sebagai cerdas dan terdidik. Menjadi murid Tuhan harus cerdas dan terdidik, harus mampu menggunakan akal sehat supaya dapat menjalani perutusan dengan baik. Menjadi murid Tuhan juga harus tulus. Merpati menjadi simbol ketulusan. Karena merpati tidak pernah mendua hati, maka ada istilah yang mengatakan merpati tak pernah ingkar janji. Ketulusan dalam menjalani perutusan diperlukan agar perutusan itu tidak terjebak pada aktivisme atau menjadikan karya pelayanan sebagai proyek belaka. Siapkah kita menunaikan perutusan Tuhan dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.